Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang pasar finansial atau pasar keuangan. Di sini kami beranggotakan dari 5 orang, yaitu saya Turi Hayulia, kemudian Nur Aziza, Safira Damang, Tris Setianingsih, dan Andronikus Ferdistiar. Subtopik yang akan kita bahas yaitu yang pertama, pentingnya pasar finansial. Yang kedua, apa saja yang terjadi di pasar finansial. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas pasar finansial. Dan yang terakhir, manajemen risiko. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian mengenai pasar finansial. Pasar finansial atau pasar keuangan didefinisikan sebagai bertemunya pihak yang mempunyai kelebihan dana atau surplus dana dengan pihak yang kekurangan dana atau defisit dana. Di pasar keuangan akan terjadi transaksi, yaitu pihak defisit dana memperoleh dana dari pihak surplus dana. Transaksi keuangan antara pihak defisit dana dengan pihak surplus dana dapat terjadi karena adanya pihak aliran dana tersebut yang memfasilitasi yang biasanya disebut sebagai lembaga perantara keuangan atau lembaga intermediasi. Dalam pasar keuangan, aliran dana diperlancar dengan adanya instrumen keuangan, yaitu sekuritas atau surat berharga. Instrumen keuangan merupakan surat perjanjian yang melibatkan pihak surplus dana dengan pihak defisit dana. Dimanapun bisa terjadi transaksi keuangan dan pasar keuangan. Selanjutnya, pentingnya pasar finansial. Yang pertama, pasar finansial sebagai penyediaan tempat, di mana pasar finansial ini menyediakan tempat untuk para peserta seperti investor dan debitur. Berapapun ukuran tempatnya, besar atau kecil, para peserta ini akan menerima perlakuan yang adil dan tepat. Yang kedua, pasar finansial memberi individu, perusahaan, dan organisasi pemerintah sebagai akses atau jalan untuk memperoleh modal. Yang ketiga, pasar keuangan membantu menurunkan tingkat pengangguran karena banyaknya peluang kerja yang ditawarkan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aktivitas pasar finansial. Yang pertama adalah penilaian aset. Harga pasar menawarkan cara terbaik untuk menentukan nilai perusahaan atau aset atau properti perusahaan. Ini penting tidak hanya bagi bisnis jual beli, tetapi juga bagi regulator. Perusahaan asuransi misalnya, mungkin tampak kuat jika menilai sekuritas yang dimilikinya pada harga yang dibayarkannya bertahun-tahun yang lalu. Tetapi pernyataan yang relevan untuk menilai solvabilitasnya adalah berapa harga sekuritas ini dapat dijual jika membutuhkan uang tunai untuk membayar klaim hari ini. Selanjutnya yang kedua adalah pengaturan harga. Nilai 1 ons emas atau 1 bagian saham tidak lebih dan tidak kurang dari apa yang bersedia dibayar seseorang untuk memilikinya. Pasar menyediakan penemuan harga, cara untuk menentukan nilai relatif dari berbagai item berdasarkan harga yang diinginkan oleh individu untuk membeli dan menjualnya. Selanjutnya yang ketiga adalah arbitrase. Di negara-negara dengan pasar keuangan yang kurang berkembang, komoditas dan mata uang dapat diperdagangkan dengan harga yang sangat berbeda di lokasi yang berbeda. Ketika pedagang di pasar keuangan mencoba untuk mendapatkan keuangan dari divergensi ini, harga bergerak ke tingkat yang seragam, membuat seluruh perekonomian lebih efisien. Selanjutnya, nomor 4 adalah meningkatkan modal. Perusahaan sering kali membutuhkan dana untuk membangun fasilitas baru, mengganti mesin atau mengembangkan bisnis dengan cara lain. Saham, obligasi, dan jenis instrumen keuangan lainnya memungkinkan hal ini. Pasar keuangan juga semakin menjadi sumber modal bagi individu yang ingin membeli rumah atau mobil,
atau bahkan untuk melakukan pembelian dengan kartu kredit. Selanjutnya, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya sebelumnya tentang aktivitas pasar finansial. Aktivitas yang kelima yaitu berinvestasi. Pada aktivitas ini, pasar saham, obligasi, dan uang memberikan kesempatan untuk memperoleh pengembalian dana yang tidak dibutuhkan dengan segera dan untuk mengakumulasi aset yang akan memberikan penghasilan di masa depan. Lalu yang keenam ada transaksi komersial. Selain modal jangka panjang, pasar keuangan menyediakan minyak yang memungkinkan banyak transaksi komersial. Ini termasuk hal-hal seperti mengatur pembayaran untuk penjualan suatu produk di luar negeri dan menyediakan modal kerja agar perusahaan dapat membayar karyawan jika pembayaran dari pelanggan terlambat. Selanjutnya yang terakhir ada manajemen risiko. Kontrak berjangka, opsi, dan derivatif lainnya dapat memberikan perlindungan terhadap berbagai jenis risiko seperti kemungkinan mata uang asing akan kehilangan nilainya terhadap mata uang domestik sebelum pembayaran ekspor diterima. Mereka juga memungkinkan pasar untuk memasang harga pada risiko, memungkinkan perusahaan dan individu untuk memperdagangkan risiko sampai mereka hanya memiliki risiko yang mereka ingin pertahankan. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas pasar finansial. Nah, di sini nanti ada 3 faktor. Dan yang pertama dan kedua akan saya sampaikan atau menjelaskan di video ini atau di slide ini, dan untuk yang terakhir atau yang ketiga nanti akan dijelaskan oleh teman saya di next video atau next slide ya. Yang pertama itu ada penurunan inflasi. Nah, tingkat inflasi di seluruh dunia sejak tahun 1980-an itu telah menurun tajam atau menurun drastis. Inflasi mengikis nilai aset keuangan dan meningkatkan nilai aset fisik, contohnya seperti rumah dan mesin yang akan jauh lebih mahal untuk diganti daripada nilainya saat ini. Ketika inflasi tinggi seperti yang terjadi di Amerika Serikat, Kanada, dan sebagian besar benua Eropa selama tahun 1970-an dan di seluruh Amerika Latin pada tahun 1980-an, perusahaan menghindari peningkatan modal jangka panjang karena investor memerlukan pengembalian investasi yang tinggi karena mengetahui bahwa kenaikan harga akan membuat banyak dari balik itu menjadi ilusi. Namun, dalam lingkungan inflasi rendah, investor pasar keuangan memerlukan lebih sedikit premi inflasi karena mereka tidak mengharapkan kenaikan harga secara umum untuk mendevaluasi aset mereka. Kedua ada faktor pensiun. Nah, perubahan signifikan dalam kebijakan pensiun terjadi di banyak negara mulai tahun 1990-an, sejak tahun 1980-an, dan bahkan lebih awal di beberapa negara. Pemerintah telah menjalankan skema PSUU untuk memberikan pendapatan kepada para lansia. Nah, skema ini seperti pensiun hari tua di Inggris dan program jaminan sosial di Amerika Serikat mengenakan pajak kepada pekerja saat ini untuk membayar pensiunan saat ini, dan oleh karena itu tidak melibatkan tabungan atau investasi. Perubahan demografi dan pola kerja telah membuat skema PSUU semakin mahal untuk didukung karena jumlah pekerja muda relatif lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pensiunan. Hal ini telah mendorong minat pada pensiun individu yang didanai sebelumnya, di mana setiap pekerja memiliki rekening di mana yang harus disimpan, dan karena itu diinvestasikan hingga pensiun. Meskipun rekening investasi pribadi ini sampai batas tertentu telah menggantikan program pensiun swasta perusahaan, hal itu juga menyebabkan peningkatan besar dalam aset keuangan di negara-negara di mana skema pensiun swasta sebelumnya tidak umum. Faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas pasar finansial berikutnya adalah kinerja pasar saham dan obligasi. Pasar saham dan obligasi adalah salah satu faktor penting dalam aktivitas pasar finansial karena di sana nanti perusahaan bisa memperoleh dana
untuk memperluas atau memulai usahanya, dan investor pun juga diuntungkan dengan keberhasilan perusahaan itu nantinya dengan adanya capital gain dan juga dividen. Pasar saham dan obligasi mulai berkembang pada tahun 1990-an, dan pada tahun 2008 terjadi ledakan obligasi secara terus-menerus sehingga membuat suku bunga itu naik di tahun 2013. Peningkatan pesat kekayaan finansial terjadi dengan sendirinya. Investor yang portofolionya baik bersedia menginvestasikan kembali sebagian dari keuntungan yang mereka dapat di pasar finansial, dan apresiasi nilai aset keuangan mereka memberi investor jaminan untuk meminjam uang tambahan yang kemudian dapat diinvestasikan. Jadi kesimpulannya, semakin baik kinerja pasar saham dan obligasi, maka akan semakin baik pula aktivitas pasar finansialnya. Slide yang terakhir ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen risiko dalam pasar finansial. Buat kalian yang belum tahu manajemen risiko itu apa, manajemen risiko adalah sebuah strategi yang digunakan oleh perusahaan atau para investor dalam mengambil risiko yang ingin mereka tanggung, atau menggunakan instrumen keuangan untuk melepaskan risiko yang tidak mereka inginkan, atau sebagai alternatif untuk mengambil risiko tambahan agar mereka bisa mendapatkan hasil yang lebih besar lagi. Inovasi telah menghasilkan produk keuangan baru seperti derivatif dan sekuritas beragam aset yang bertujuan untuk mendistribusikan kembali risiko. Oleh karena itu, menyebabkan pertumbuhan yang sangat besar dalam penggunaan pasar keuangan dalam manajemen risiko. Risiko bahwa euro akan diperdagangkan di atas $1,40 selama 6 bulan ke depan, atau bahwa suku bunga pada obligasi Treasury Amerika Serikat jangka panjang akan naik menjadi 6% sekarang dihargai tepat di pasar. Dan instrumen keuangan untuk melindungi dari kemungkinan ini sudah tersedia. Revolusi manajemen risiko dengan demikian menghasilkan aktivitas pasar keuangan yang sangat besar. Namun, krisis kredit yang dimulai tahun 2007 menunjukkan bahwa penetapan harga dari banyak produk manajemen risiko ini tidak mencerminkan risiko yang ada. Akibatnya, produk ini menjadi lebih mahal dan digunakan lebih hemat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.